Nah, inilah yang terlihat setelah kita teman-teman tuh bersih dan kinclong teman-teman. Jadi saya saran. Halo, bertemu lagi bersama kami Akar Tanaman Channel. Kali ini kami akan memberikan ulasan singkat bagi pemula pencinta aglonema. Bagaimana sih caranya membuat daun aglonema kita menjadi kinclong? Nah, kali ini kami akan memberikan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan air biasa dan yang kedua menggunakan larutan susu. Kira-kira nih, menurut teman-teman sekalian, mana nih yang paling bagus memberikan kekinclongan pada daun aglonema kita? Jadi tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa kasih tombol subscribe-nya dan kasih like dan komennya supaya kita semangat memberikan informasi terbaru seputar tanaman. Apa sih yang kita butuhkan untuk aplikasi membuat daun aglonema kita menjadi kinclong? Nih, kami ada kasih dua contoh aglonema. Oke, ini jenis dari sihir rezeki yang namanya agak belibet ya, nanti saya carikan informasinya apa namanya. Lalu ini ada kocin. Nah, ini kita akan coba aplikasikan. Yang satunya menggunakan susu, nanti yang kocin ini kita pakai susu. Terus yang sihir rezeki ini kita pakai yang air biasa saja. Kira-kira mana nih yang lebih kinclong? Ada bahannya nih teman-teman. Tentunya kalau mau pakai susu ya susu bubuk ya, hindari yang mengandung gula terlalu banyak, takutnya nanti bisa menyebabkan memikat semut pada si aglonema kita. Jadi ini susu bubuk yang rendah gula, lalu kemudian air biasa. Nah, nanti ini air biasa, susu bubuknya kita larutkan di air. Ini airnya teman-teman, sedikit saja teman-teman, kita kan coba untuk aplikasi saja. Oke, kami akan pakai untuk susunya sekitar setengah sendok saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, segini saja teman-teman, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, segini aja cukup teman-teman. Oke, cukup ya. Jadi untuk mengaplikasikannya kita akan menggunakan tisu, boleh juga menggunakan kapas. Kebetulan kami pakai kapas di saat ini. Nanti tisu juga boleh, kain juga boleh, tergantung teman-teman sukanya mau pakai mana. Kalau kami sih kebetulan ada tisu ya kita pakai tisu saja ya. Nah, pertama kita akan coba aplikasikan yang menggunakan susu. Mari silahkan teman-teman boleh perhatikan ya. Ini jangan becek ya teman-teman. Kalau sudah direndam gini diperes memang. Kenapa? Takutnya nanti menggumpal loh di daun aglonemanya, jadi usahakan dia tidak becek. Nah, ini kira-kira kondisi yang belum kita kasih olesan susu ya teman-teman. Ini kotorannya banyak nih, bercak-bercak bekas cipratan air. Ini teman-teman, sekarang kita akan coba aplikasikan kira-kira perbedaannya kalau sudah dikasih olesan susu seperti apa nih kalau sudah dilap pakai susu. Oh ya teman-teman, hindari dia jangan menggumpal ya, karena kalau menggumpal nanti airnya itu bisa menggumpal di daunnya. Pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai daun aglonema kita sobek atau patah. Jadi megangnya benar-benar ekstra hati-hati. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman tuh. Ini kita coba lihat setelah beberapa menit kemudian, nanti kita coba perhatikan ketika dia kering seperti apa kondisinya. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini yang kami lap sekitar 5 menit yang lalu. Memang ada beberapa yang sudah muncul bercak-bercaknya dari susunya, mungkin karena susunya terlalu menggumpal. Tetapi secara keseluruhan terlihat sangat kinclong teman-teman, cantik, bisa dilihat. Oke, jadi kita kasih perawatan seperti ini supaya aglonema kita tetap subur, cantik teman-teman ya. Ini bisa kita aplikasikan dalam 2 hari 1 kali lah teman-teman, atau 3 hari 1 kali bisa ya. Bisa kita lap atau kita pel menggunakan larutan susu, kira-kira seperti ini. Sekarang kita coba mau melihat yang menggunakan air putih teman-teman.
Sekarang selanjutnya kita mau coba aplikasikan air putih teman-teman ya. Kita coba pakai air putih. Ya kira-kira kayak kita mau siram tanaman itu sendirilah gitu teman-teman. Coba aplikasikan, tapi di sini bukan disiram, diolesi air putih di daunnya. Artinya kita mau ngepel daunnya gitu teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, ini kondisinya sebelum dikasih air putih atau dipel air putih. Ya memang ini kondisinya sedikit lebih bersih daripada yang tadi teman-teman ya. Tapi coba kita bandingkan sekarang ketika dikasih pel lagi. Oke. Bayangkan teman-teman, ini tanamannya murah meriah, tapi ternyata kalau di pel gitu, di lap gini kinclong loh teman-teman, cantik sekali tuh dengan air putih. Oke. Ini kondisinya teman-teman setelah dikasih lap dengan air putih tadi. Ini di kapasnya terlihat nodenya tidak terlalu banyak ya. Coba kita bandingkan dengan yang tadi, yang di kocin tadi, sangat belutuk teman-teman. Bahkan saya bongkar-bongkar bolak-balik nih, saking banyaknya kotorannya ya. Selanjutnya, supaya teman-teman bisa lebih jelas melihat perbandingan antara olesan susu atau dilap menggunakan air susu dan dilap menggunakan air putih biasa, khusus bagi pemula pencipta aglonema. Jadi bagaimana sih caranya kita membuat aglonema kita daunnya kinclong-colong-colong-colong. Nah, nih kami kasih lihat, sama-sama kita menggunakan tanaman aglonema jenis lipstick yang merah ya teman-teman ya. Jadi supaya nanti, oh itu tadi jenisnya beda, oh itu tadi jenisnya beda. Sekarang nih sama, sekarang satunya menggunakan susu, satunya menggunakan air putih biasa. Kondisinya sama-sama belutuk teman-teman, sama-sama bercak dari bekas air siramannya banyak banget semuanya ya. Jadi kita di sini akan coba lagi aplikasikan dan bisa memberikan perbandingan yang lebih jelas dari kedua bahan yang kita gunakan. Pertama kita akan menggunakan susu. Nah ini saya coba aplikasikan menggunakan susu ya teman-teman ya. Saya pakai bekas yang tadi lagi supaya kita lebih irit, karena sama saja pakai yang bekas juga sama saja. Oke, yang penting kita pastikan jangan terlalu banyak menempel atau jangan terlalu bencek susunya lah gitu. Silakan teman-teman boleh mendekat, kita lihat. Oke. Seperti biasa harus ekstra hati-hati ya, karena kita tahu bahwa daun aglonema ini memang keras, tapi kalau salah perlakuan bisa patah, bisa remek gitu. Jadi harus benar-benar pelan. Oke, bisa dilihat bagi yang belum dikasih sama yang sudah dikasih ya, kira-kira masih terlihat lah perbedaannya jelas ya teman-teman ya. Ini sedikit lebih kinclong, sedangkan yang ini jelas kotor. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan kasih aplikasi lagi menggunakan air putih, pakai bekas yang tadi juga ya teman-teman supaya irit. Oke, sekarang kita coba nih, kondisi sama kayak tadi, belutuk semua. Saya akan coba pel lagi dengan ini. Oke, teman-teman bisa kasih lihat, nanti perhatikan ya. Oke, kinclong sekali kan kalau menggunakan air putih teman-teman. Tapi nanti kita coba lihat setelah beberapa menit, mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam, kita coba bandingkan masih bertahan nggak kinclongnya. Kita lihat yang menggunakan susu masih bertahan apa tidak. Oke, tapi kalau secara sepintas sekitar 10-15 menit masih kelihatan sama, bener-bener sama teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Lihat kinclong sekali teman-teman, pakai air putih biasa loh ini. Oke, ini setelah kita diamkan sekitar 1 jaman teman-teman, ini hasilnya. Nah, kalau yang menggunakan susu teman-teman bisa lihat ada bekas-bekas minyak teman-teman ya. Mungkin minyak inilah yang membuat dia terlihat kinclong. Ini mungkin efek dari penggunaan susunya.
Dalam susunya tentunya ada lemak teman-teman. Lemak inilah yang membuat kilauan-kilauan di atas daun aglonema ini. Coba kita perhatikan yang menggunakan air biasa, sama yang menggunakan air biasa juga terlihat bahwa dia kinclong, tapi kilauan minyaknya tidak terlalu banyak dan tidak ada memang. Ini mungkin hanya bekas dari daun itu sendiri, karena di daunnya memang ada kilauannya, tetapi tidak sekilau yang ada di susunya, yang bekas susu. Oke, terlihat sama kalau kita sepintas saja melihat mungkin hampir sama teman-teman. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, terlihat bahwa yang menggunakan susu ternyata lebih kinclong, ya. Nah, inilah yang terlihat setelah kita simpan selama 1 hari dari proses pengolesan menggunakan larutan susu bubuk. Coba teman-teman bisa perhatikan, licin, kotorannya tidak ada teman-teman ya, masih terlihat kinclong. Oke, ini masih terlihat kinclong dan kondisinya segar bugar loh teman-teman. Jadi saya sarankan untuk kita melakukan treatment ini mungkin sekitar 3 hari 1 kali lah teman-teman ya, tergantung kesibukan teman-teman. Setiap hari kalau saya sih nggak usah terlalu capek, jadi lebih baik 3 hari sekali boleh. Nah, ini yang treatmentnya menggunakan air putih saja. Oke, sama bersih tapi tidak terlihat kilauannya ya teman-teman, beda dengan yang tadi. Ini hanya terlihat bersih saja. Oke teman-teman, yang diolesi dengan air biasa. Ini seperti kita menyiram ya teman-teman, tapi menyiramnya proses membersihkan kotoran gitu. Kita kasih lihat contoh lagi yang menggunakan susu. Oke, benar-benar kan teman-teman, terlihat kinclong yang menggunakan olesan larutan bubuk susu bubuk ini, benar-benar terlihat kinclong dan memang kondisinya bersih teman-teman ya. Tapi sekali lagi kami kasih lihat yang menggunakan air biasa, dia hanya bersih teman-teman, bersih tapi tidak ada kilauannya. Ini juga yang menggunakan air putih biasa, sama bersih. Kalau lipstik memang terlihat cantik teman-teman kalau sudah bersih ya, seperti ini bersih tapi tidak terlalu mengkilat gitu teman-teman. Tapi kita coba lihat yang menggunakan, nah ini teman-teman yang menggunakan susu. Tadi saya kasih lihat ke teman-teman yang ini. Oke, biasa saja kan teman-teman, seperti kita membersihkan air atau membersihkan menggunakan air biasa saja kelihatannya. Lalu coba kita perhatikan yang menggunakan susu, terlihat ada kilauan teman-teman, tuh bersih dan kinclong teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau merawat aglonya, mentreatment aglonya supaya aglonya kelihatan kinclong, silahkan boleh menggunakan susu ya. Tinggal di stok saja ya teman-teman. Susu bubuk beli yang harga 2000-an bisa dipakai. Mungkin untuk ukuran kami yang sedikit ini, kami paling pakai bisa sampai 7 kali pakai teman-teman ya. Jadi lihat, hanya ini yang kami aplikasikan di beberapa tanaman dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Oke, tetap pantengin terus video ini dan temukan inspirasi baru dalam merawat tanaman hias. Terima kasih.